Iya, berpaut. Tuhan katakan, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu. Haleluya. Hidup kita di masa sekarang maupun di masa yang akan datang itu tergantung kepada hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, kalau kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan pun akan membiarkan kita. Pun pasti jauh. Ya, jadi tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, Tuhan pun menjauhkan diri dari kita. Karena ketika kita jauh dari Tuhan, itu namanya kita merasa bisa. Ya kan? Merasa bisa tanpa Tuhan. Maka pasti Tuhan biarkan. Ya. Jadi bisa aja kita bekerja keras, tapi kita nggak bisa menikmati hasilnya. Banyak mungkin apa yang kita hasilkan, tapi bisa aja Tuhan hamburkan di jalan. Itu kata firman Tuhan. Haleluya. Ya, bisa lewat penyakit, bisa lewat kecelakaan, ya, atau dicuri orang. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, mungkin sedikit penghasilan kita, tapi kalau diberkati Tuhan, kita dapat menikmatinya dengan sukacita. Amin. Iya, jadi jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu. Berpaut, ya. Itu kehidupan yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya, dekat dengan Tuhan, maka berkat Tuhan pasti melimpah. Amin. Dekat dengan Tuhan, Tuhan nyatakan perlindungan, Tuhan nyatakan pertolongannya. Ya, itu kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau berbicara tentang berkat, bukan hanya soal materi, ya. Berkat yang terutama itu adalah sukacita, damai sejahtera. Amin. Iya, ya. Itulah suasana surga. Kalau di rumah kita mungkin hanya apa adanya, ya. Tapi kalau ada sukacita, suami istri, anak-anak bisa bergembira, itulah suasana surga. Amin. Nah, kalau di rumah orang kaya sana bisa aja hartanya melimpah, tapi ayah dan ibu aja atau suami istri nggak akur, anak-anak mungkin jadi keluar rumah mencari ketenangan, ya, karena nggak ada suasana damai tadi itu. Nah, jadi berkat yang terutama yang kita rindukan dari Tuhan adalah damai sejahtera. Amin. Nah, tapi itu tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Semakin dekat, maka Tuhan pun semakin mendekatkan diri kepada kita. Amin. Ya, dan akan memberikan apa yang kita inginkan. Firman Tuhan katakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin. Ya, jadi kalau apa keinginan kita, kuncinya hanya bergembira karena Tuhan. Amin. Jangan bergembira hanya karena ketika panen, ya kan? Nah, ketika baru panen arang, ya, bongkar arang. Nah, kalau udah panen pasti banyak, ya kan? Tapi nanti kalau karena panen, ya mungkin belum sampai akhir bulan uang sudah habis, ya pasti wajah kita pun pasti berpengaruh, ya kan? Murung terus, ya kan? Jangan disinggung, kalau disinggung bisa gampang marah. Ya, kalau sukacita tergantung isi dompet. Ya, tapi kalau sukacita kita karena Tuhan, karena suasana sorga, ada atau nggak ada isi kantong, ya kan, tetap sukacita. Amin. Di rumah pun nggak ada pertengkaran, ya kan? Haleluya. Apa yang ada di rumah bisa dinikmati dengan sukacita. Amin. Iya, jadi tadi katakan berpaut kepada Tuhan. Ya, kalau jauh berbahaya. Ya, kalau jauh dari Tuhan, Alkitab katakan Roma pasal 1 28 sampai 31 itu nanti Allah menyerahkan kita kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Akhirnya yang kita pikirkan adalah hal-hal yang duniawi, ya, melakukan kejahatan, melakukan apa yang tidak pantas. Kalau jauh dari itu, Tuhan. Coba aja kalau nggak ibadah kita 1 minggu, apalagi yang seperti di Sungai Daun, biasanya, contohnya hari ini lah, kalau hari Minggu sekarang sudah 4 kali ibadah, tambah nanti ibadah study, ya kan, ibadah doa, ya, paling sedikit 6 kali ibadah. Kalau nggak ibadah 1 kali 1 minggu, pasti wajahnya berubah. Nggak ada lagi kemuliaan Tuhan. Nah, jadi ada sedikit masalah nanti langsung stres.
Ya, sedikit masalah bisa jadi masalah besar. Karena nggak ada lagi damai sejahtera. Dan di situ tadi katakan kalau jauh dari Tuhan, pikiran kita pun hanya memikirkan yang duniawi, bahkan dikatakan yang tidak pantas. Ya, penuh dengan kejahatan, serakah, busuk, ya, dengki, permusuhan, ya. Bahkan juga ada di sini dikatakan ayat 30 itu kurang ajar. Ini Alkitab katakan, ya, kalau jauh dari Tuhan pasti dia kurang ajar, itu kata firman Tuhan. Ya. Kenapa? Memang karena firman Tuhan itu yang mengajar kita sehingga kita menjadi baik di mata Tuhan dan di mata manusia. Kalau jauh dari Tuhan, ya, itu tadi pasti kelakuannya kurang ajar, ya, sombong, ya, congkak, pandai dalam kejahatan, tapi tidak mampu berbuat sesuatu yang baik, ya. Yang anak-anak lagi dikatakan di sini tidak taat kepada orang tua, itu kalau jauh dari Tuhan, karena dia nggak tahu firman Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka firman Tuhan akan mengajari kita berbuat yang baik kepada Tuhan, kepada orang tua, bertetangga, apalagi yang berkeluarga. Amin. Sini akur semua kan? Amin. Ya. Jangan sampai satu keluarga pun nggak cakapan. Nah, kalau seperti itu kan sudah di luar kerajaan surga. Kalau di dalam kerajaan surga, yang tidak kenal pun dikatakan mereka itu bagian dari kita, saudara. Amin. Mungkin nggak saudara kandung, saudara sepupu. Seiman. Iya. Jadi itu kalau kita di dalam Tuhan. Amin. Ya, kalau dekat dengan Tuhan, ya, Tuhan katakan musuh kita pun bisa diperdamaikan dengan kita. Amin. Amin. Nah, jadi ini yang Tuhan inginkan kepada kita supaya kita berpaut. Tadi katakan harus, ya. Ya, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan. Jadi nggak bisa tidak, ya, harus. Kalau nggak berpaut, nah berarti dia tidak itu sudah termasuk melanggar firman Tuhan. Iya, jadi berpaut itu ada tingkatannya, mulai dari jauh dulu kan, ya, jauh dari Tuhan. Contohnya kita dulu nggak kenal Tuhan, itu namanya jauh dari Tuhan. Lalu ketika ada orang memperkenalkan tentang Tuhan, ada datang penginjil, nah kita mulai dekat, ya. Kita beribadah seperti ini, semakin dekat kepada Tuhan. Semakin kita bertekun, itulah yang dikatakan berpaut. Berpaut berarti semakin lengket. Dan pada akhirnya nanti menyatu. Ya, mungkin atau mungkin jemaat sini bisa mengerti tentang tanaman cangkokan. Nah, ngerti ya, cangkokan? Ada di cangkok tanaman itu. Dari ranting yang satu bisa dicangkokkan kepada ranting yang ini supaya cepat berbuah. Biasanya kalau dicangkok supaya lebih cepat berbuah. Nah, jadi pada akhirnya nanti dia itu melekat, amin, menjadi satu. Kalau tidak melekat, tidak menyatu, pasti kita jauh dari Tuhan. Ya, Yohanes 15 dikatakan itu tentang perumpamaan pokok anggur. Kalau kita sudah terpotong, lepas dari pokok itu, maka hasilnya pasti kita mati. Tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Ranting yang sudah patah, ya, lama-kelamaan kering, berakhir di dalam pembakaran. Amin. Ya, jadi makanya kita dikatakan harus berpaut kepada Tuhan. Ya, ada beberapa arti kata berpaut, ya. Yang pertama itu menggantungkan diri. Menggantungkan diri sini berarti kita menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Amin. Ya, selalu mengandalkan Tuhan. Walau kita mungkin ada keahlian, ya, tetap kita sadari bahwa tanpa Tuhan pekerjaan kita, keahlian kita nggak ada gunanya. Ya, di luar Tuhan tadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi pokok anggur atau ranting anggur itu
kalau sudah patah, nggak ada lagi gunanya. Ya, jangankan berbuah, untuk tumbuh pun nggak ada lagi. Ya, tinggal menunggu pembakaran. Nah, jadi kata di sini menggantungkan diri, ya, kita mengandalkan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Ya, kalau kita menggantungkan diri kepada Tuhan bukan berarti kita merepotkan Tuhan. Justru Tuhan senang, amin. Ya, Tuhan senang kalau sikit-sikit Tuhan, tolonglah, ya, Tuhan, tolonglah arang kami ini jangan sampai mentah sebagian. Ya kan? Bisa juga kan? Udah berharap kita panen, supaya ketika dibongkar ternyata sebagian hangus, sebagian nggak masak, ya, tapi harus 2 kali kerja lagi, bakar lagi, ya. Nah, jadi hanya Tuhan yang bisa membuat pekerjaan kita berhasil. Amin. Nggak ada istilahnya udah berpengalaman, ya. Pengalaman nggak berarti di hadapan Tuhan. Pernah murid Yesus, ya, murid Yesus cari ikan di danau, bukan di danau sini ya. Di danau Galilea, ya. 1 malaman mereka mencari ikan. Murid-murid Yesus rata-rata nelayan, ya. Artinya orang-orang yang sudah berpengalaman, ahli mereka, karena itu sudah pengetahuan turun-temurun. Ya, seperti bapak-bapak di sini, ya mungkin dari turun-temurun sudah bakar arang, atau ada juga nelayan. Ya, kalau soal kelautan nggak perlu ditanya. Tapi, ya, pada saat itu mereka 1 malaman mencari ikan, nggak dapat 1 ekor pun. Ya, jangankan ekornya, kepalanya pun nggak dapat. Padahal mereka orang yang berpengalaman. Nah, tiba-tiba Yesus datang, ya. Yesus bukan nelayan, ya. Yesus anak siapa? Anak tukang kayu. Kalau anak tukang kayu berarti dia mahirnya di soal perkayuan, perabot. Tapi ketika dia naik ke perahu, ya, Yesus katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan, di tempat yang dalam katanya. Ya, murid-murid yang tadinya semalaman sudah mencari ikan nggak dapat apa-apa, ya, apa dia katakan? Guru, sepanjang malam kami mencari ikan nggak dapat ekornya. Tapi karena engkau yang mengatakan, okelah, kami tebarkan jala. Ya, mereka menjala ikan akhirnya dapat 2 perahu. Ya. Nah, jadi pengalaman kita itu terkadang nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Berkat yang kita terima itu sebenarnya tergantung kedekatan kita kepada Tuhan. Makanya dikatakan tadi, haruslah engkau berpaut kepada Tuhan. Yang pertama tadi di sini menggantungkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan manusia. Ya, mungkin ada keluarga, pejabat. Nah, nggak ada berlaku sama Tuhan. Coba dulu dalam Yeremia 17. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberkati. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Sama-sama 2-3 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambahkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini kalau kita yang mengandalkan Tuhan. Ya, berkat Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bahkan tidak ada habis-habisnya. Dikatakan di sini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amen. Itu sudah terjamin, daunnya tetap hijau. Amen. Ya, terjamin berbuah. Ya. Walau ada panas terik, karena akarnya selalu menyentuh air. Nah, air itu gambaran firman Tuhan. Kalau kita tetap berpaut kepada Tuhan, berpaut kepada firman Tuhan, maka sekalipun ada masa kekeringan di sekeliling kita, kita tetap segar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, sebaliknya kalau kita ya jauh dari Tuhan tadi atau mengandalkan manusia, ini yang gawat. Ya, ayat yang kelima. Yeremia 17 tadi yang kelima, 2-3 ya. Beginilah firman Tuhan,
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pengalaman kita, aku udah berpengalaman. Ya, ini gampang itu katanya. Bisa aja Tuhan, kalau Tuhan nggak setuju, ya hasilnya beda. Ya, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, apalagi mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia, ya, Tuhan cemburu kalau kita mengandalkan orang lain. Tuhan marah kalau kita mengandalkan kekuatan kita, karena jelas Tuhan tahu kekuatan kita sangat terbatas. Tuhan ingin kita mengandalkan Tuhan, ya, dan itu bukti kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, itulah buktinya kita berpaut kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, ya, kata berpaut itu juga artinya taat. Taat ini berarti sikap tunduk kepada wewenang, mau menjalankan perintah Tuhan, mau mematuhi apa yang Tuhan tuntut, ya, atau menjauhi apa yang Tuhan larang. Itu dikatakan taat. Apa kata firman Tuhan, kita lakukan, kita taati, ya. Walau mungkin bertentangan dengan pikiran kita, ya, jangan sampai kita langsung melawan. Susah kali itu dilakukan. Gak mungkin kita bisa melakukan itu, firman Tuhan itu. Kalau kita dekat dengan Tuhan tadi, tidak ada yang tidak mungkin. Walau berat, tapi Tuhan pasti berikan kekuatan, ya kan? Tuhan pasti sertai. Kalau Tuhan sudah melihat niat hati kita ingin ingin taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan kekuatan. Amin. Jadi apapun tuntutan firman Tuhan, mari kita lakukan sebagai ibadah, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berkorban bagi kita, maka patutlah kita berserah kepada Tuhan. Amin. Iya, jadi ketaatan kita itu murni karena ingin melakukan firman Tuhan, bukan pula karena nanti marah Pak Gembala. Jangan, ya, jangan kita taat karena takut sama Pak Gembala, tapi takutlah karena Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan tuntut dari kita, ya, kita belajar, ya, melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya setia. Berpaut itu juga berarti setia. Ya, kesetiaan ini bisa terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, pasti kita sudah tahu tentang Abraham. Amin. Firman Tuhan katakan, Abraham, tinggalkanlah negerimu, katanya. Tinggalkanlah sanak saudaramu. Tinggalkanlah ayah ibumu, katanya. Kalau orang yang nggak setia kepada Tuhan, kalau orang nggak percaya kepada Tuhan, ya, dia tidak akan mau meninggalkan negeri. Mungkin sudah banyak hartanya, ya, sudah ada sampannya, sudah ada kapalnya, sudah ada pembakaran arang, ya kan? Ya. Rugi Tuhan katanya nanti. Disuruh lagi meninggalkan orang tua, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan tetangga, ya. Apa kata dunia, katanya kan? Ya, orang pun nanti, udah gila si Abraham, katanya nanti. Tapi Abraham tidak peduli, karena dia percaya kepada Tuhan. Apapun kata orang, dia nggak peduli. Ya, mungkin banyak hartanya ditinggalkan, karena dia percaya Tuhan akan memberikan lebih banyak dari yang sudah ada itu. Amin. Nah, jadi kita belajar setia untuk bertekun mengasihi Tuhan. Amin. Ya, apapun keadaan kita di tempat ini, ya, mungkin ada juga tekanan-tekanan. Ya, kalau kita setia, pasti Tuhan bela. Amin. Tapi itu dulu, ya, setia dulu kepada Tuhan. Dan kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Ya, seperti yang terjadi sekarang lah, mungkin ada kasus-kasus yang sekarang mungkin ada mau penggusuran. Ya, kalau kita mengandalkan orang-orang di daerah ini, contohnya pengacara dan lain sebagainya, bisa aja kalah. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan bela. Amin. Amin. Ya.
Kalau dikatakan dalam Yesaya itu dikatakan Tuhan kita itu juga pembela juga, ya. Dia juga sebagai pengacara bagi kita, ya. Penasehat ajaib juga katanya. Nah, jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Dia di atas segalanya. Amin. Sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Nah, terakhir itu kata berpaut itu berarti juga memegang erat-erat. Ya, memegang erat-erat berarti berusaha untuk mempertahankan, jangan sampai lepas. Amin. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dikatakan sudah selamat. Amin. Haleluya. Ya, tetapi keselamatan kita itu harus kita pertahankan. Bisa aja lepas. Kalau kita berbalik dari kesetiaan kita, ya nggak usah heran. Pendeta pun bisa aja berbalik, ya kan? Kalau kita lihat di YouTube itu, ada katakan mantan pendeta, katakan. Kalau mantan pendeta berarti dia dulunya pendeta. Sekarang sudah jadi, seperti mereka itu, ya kan? Nah, bukan lagi pendeta, tapi mantan. Lebih baik dikatakan mantan penjahat. Itu lebih bagus lagi. Kalau mantan penjahat berarti dia sekarang sudah baik. Tapi kalau mantan pendeta, ya, mantan hamba Tuhan, berarti sudah berubah 180 derajat. Jadi kita pegang erat-erat apa yang sudah kita dapatkan, keselamatan daripada Tuhan itu. Ya, dengan cara apa? Ya, dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Kerjakan, mari kita kerjakan keselamatan kita itu. Bagaimana caranya? Ya, setia beribadah, ya, bagaimanapun keadaan kita, ya. Setia melayani Tuhan. Amin. Apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dalam Kolose pasal 3 dikatakan, apapun juga yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan. Ya, jadi apapun pekerjaan kita di sini, ya, kita lakukan seperti untuk Tuhan, jadi hasilnya maksimal. Artinya selalu kita libatkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Sebelum kita mulai bekerja, ya, kita berdoa, Tuhan, tolonglah pekerjaanku hari ini. Ya, sertailah. Lagi yang ke laut, ya kan? Bisa aja seperti yang saya katakan tadi, pengalaman, keahlian, ya, bisa aja nggak berlaku kalau dari tengah laut, ya kan? Tiba-tiba ombak lah, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi tetapnya Tuhannya yang menjamin keselamatan kita. Amin. Karena itu dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jangan jauh dari Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, mari kita tetap belajar. Kita utamakan Tuhan. Amin. Ya, kita utamakan ibadah. Jangan katakan, nggak ada persembahan. Ya, itu hal yang selanjutnya itu. Yang utama kita bawa dulu hidup kita beribadah kepada Tuhan. Ya, kita tunjukkan dulu kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita tunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita pegang erat-erat apa yang sudah kita terima, itulah iman kita kepada Tuhan itu. Amin. Ya, jangan sampai lepas, gitu ya. Dalam Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah yang menantinya. Amin. Ya, jangan kita lepaskan kepercayaan kita itu. Kita perjuangkan. Ya, karena dikatakan di sini besar upah yang menantinya. Ya, bukan hanya upah di dunia ini. Yang terutama nanti, ya, ketika Tuhan datang, kita layak masuk surga. Amin. Kita layak bertemu dengan Tuhan. Ya, jadi itu yang menjadi kerinduan kita, ya. Bagaimana kita layak masuk surga? Tadi berpautlah kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi dikatakan tadi, berpaut itu keharusan. Tetapi haruslah kamu berpaut kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun keadaan keluarga kita, ya,
Jangan jadi itu penghalang kita menghadap Tuhan. Amin. Ya, tetap justru itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bawakan masalah kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan, ini masalah kami Tuhan, keluarga kami. Tuhan, ini kerinduan kami. Kami butuh ini Tuhan. Ya. Tuhan katakan, sampaikanlah apa keinginanmu dalam doa dan permohonan. Amin. Dan ucapan syukur. Ya. Ayat yang terakhir dikatakan Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai 16. Nah, di sini dikatakan melekat, ya, sama dengan berpaut tadi, ya. Kalau kita melekat, kalau kita berpaut kepada Tuhan, apa berkatnya? Sama-sama kita baca 2-3 ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Amin. Banyak berkatnya kalau kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita berpaut kepada Tuhan. Kalau kita menyatu dengan Tuhan. Ya, dikatakan tadi kita dibentengi. Ya, mungkin ada musuh-musuh, ya kan? Ada serangan-serangan. Kalau Tuhan sudah membentengi, nggak ada serangan yang bisa masuk. Ya. Dan dikatakan kalau kita berseru, Tuhan jawab. Ya. Yang seperti yang lain-lain itu sampai sekuat-kuatnya diserukan ke atas, nggak didengarkan. Ya. Nggak didengarlah, orang dia jauh. Orang dia tidak mengenal Tuhan dan tidak dikenal Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, sudah pasti dikenal Tuhan. Amin. Amin. Nah, jadi kalau kita berseru, pasti Tuhan segera mendengarkan. Amin. Itu kalau dekat. Tapi kalau jauh, kita berseru sampai yang di sana nggak didengar kita. Ya kan? Kalau jauh orang nggak kedengaran. Yang kedua nggak dikenal, ya kan? Coba kalau jauh, siapapun itu nggak kita kenal. Kalau jauh karena pandangan kita terbatas. Ya, mungkin 100 meter, 200 meter. Oh, itu gayanya seperti siapa katanya kan? Nah, dikenal. Tapi kalau udah jauh lagi, nggak dikenal. Berseru pun dia tidak akan kita dengarkan. Seperti itu juga dengan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, berseru pun kita nggak didengar Tuhan. Tapi kalau kita dekat, bahkan berbisik pun bisa kedengaran. Amin. Ya, kalau dekat. Ya, tapi di sini berseru. Biasanya kalau orang berseru, itu situasi gawat, ya kan? Tuhan tolong katanya kan. Kalau udah contohnya ada kecelakaan di sana, ya bisa berseru. Kalau ada kebakaran api katanya pasti berseru. Tapi kalau aman-amannya, ya kan, berbisik pun bisa, ya kan? Kau dengarnya, nah, bisa. Kalau dekat, ya, amin. Ya, puji Tuhan, ini firman Tuhan bagi kita siang hari ini. Ya, firman Tuhan mengajak kita supaya kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita belajar setia, belajar senantiasa taat dan dengar-dengar kepada firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita naikkan satu pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya.